namanya. Ada. Semuanya udah pada masang telepon. Siapa yang masang telepon di situ? Di situ ada namanya. Tak Pak Amir aja nggak ada namanya. Juragan dikecilin orang kan. Katanya apa itu si Amir? Enak aja tiap hari minjem telepon sama gua. Enak-enakan minjem telepon. Cuman biasa kayak pedit. Kata gitu kan. Siapa yang ngomong begitu? Orang di kelurahan. Gue dikata pedit? Iya. Orang katanya udahnya orangnya pedit. Ini masalah. Waduh. Saya bernama Kodi, tinggal di Jakarta Timur. Kepada yang terhormat Bapak Pengasuh, mohon diberikan jalan saya keluar. Karena sekarang ini saya dituntut oleh wanita yang pernah saya perkosa bertiga dengan teman saya. Anehnya, teman saya yang dua tidak dituntut. Saya dituntut karena katanya saya yang paling ganteng. Lagi perempuan mau-mauan. Goblok lo, kayak keranjang. Bagaimana menurut Bapak, apakah perlu saya nikahi atau saya tinggali saja? Bisakah saya dituntut sama polisi? Enak aja lo mau kabur lo. Enak orang sembarangan. Nanti disumpahin orang baru kutule lo. Enak sembarangan. Sih. Nanti kalau keluarga anak bini lo baru rasa lo. Iya, ngomelin. Ngomelin kesel ini. Ngomelin siapa? Ini perempuan diperkosa bertiga sama lelaki sekaligus bareng. Masa lo ampun. Ini udah diperkosa bertiga, maksudnya dia menuntut juragan supaya nikahin. Dasar muda sih maksud gue minta dinikahin. Ini dia lagi nanya sama koran maksudnya diminta nikahin sama bini gue. Bukan juragan ngikut. Dia perkosa katanya bertiga. Lagi mabuk. Wah tuh juragan, makanya kalau orang mabok tuh jangan suka minum begitu, akibatnya udah lupa diri, lupa kontrol. Orang ditigain kayak ayam aja. Bingung juragan, kok bingung? Gue lagi bingung itu. Gue di sini diceritain di koran katanya. Katanya saya waktu itu dalam keadaan mabuk, saya lupa. Saya yang pertama, apa yang kedua, apa yang ketiga, saya lupa. Lah juragan emang ingetnya pada waktu itu. Juragan inget apa juragan yang nomor 2 apa yang nomor 3? Juragan ingetnya. Nah, gue yang ngingetin, gue yang baca. Ngomong aja lo. Oh iya, yang berbuat bukan juragan ya? Ini gue baca. Makanya hati-hati dan anak perawan. Untung gue punya anak perawan. Juragan, orang juragan tuh makanya tuh mabok-mabokan anuin kan. Juragan kadang-kadang kan sering juga di kantor kelurahan, Bapak Lurah kasih tahu. Oke, mendingan begini deh. Kita himbau aja sama pemerintah. Iya. Mendingan pabrik-pabrik minuman yang bakal mabuk-mabukin orang, tutup aja pabriknya deh. Pabriknya tutup. Ya itu mah pokoknya juragan rajin ngomong, mudah-mudahan ngomong-ngomong orang sekantor kelurahan ngomongin juragan semua. Mabuk? Bukan mabuk, celeng. Nah, minum apa celeng? Minum apa? Minum apa? Orang nggak minum apa-apa, celeng. Nah, lo kata celeng? Ini maksudnya begini. Di kantor kelurahan itu saya lihat begitu saya mampir, itu ada anu begitu tuh. Ada kayak papan bor gitu. Nama si A, si B, si C, semuanya namanya ada. Nama gua? Sampai yang paling susah buat peribahasa itu ada namanya. Ada. Semuanya udah pada masang telepon. Siapa yang masang telepon di situ? Di situ ada namanya. Tak Pak Amir aja nggak ada namanya. Juragan dikecilin orang kan. Katanya apa itu si Amir? Enak aja tiap hari minjem telepon sama gua. Enak-enakan minjem telepon, cuman biasa kayak pedit, kata gitu kan. Siapa yang ngomong begitu? Orang di kelurahan. Gue dikata pedit? Iya. Orang katanya udahnya orangnya pedit, mana itu kayaknya banyak, anak kagak apa kagak, awak doang katanya hitam kayak gentong. Kurang ajar tuh orang. Lah emang begitu kan, kok juragan marah cuma dikata gitu. Hitam banyak hitam kan, yang paling enak kan yang hitam manis. Lah, Gue itu manis ya. ini hitam manis cuma begini kan. Hitam manis itu baru enak. Yang hitam manis pandang tak dia. 2 kali hitam udah dong. Banyak amat hitamnya lo. Dia kan yang hitam aja marah-marah. Terus Ibu Ati aja, Ibu Ati sebelah. Orang dia sebelah. emaknya si Mamat masang sekali 2. Gue gak percaya. 3 malah. Gue gak percaya, bibir lo jontor. Masa dia pasang telepon hampir 3, hampir 2, begitu nggak mungkin. Bapak lurahnya ngomong, itu di kantor kelurahannya ada tuh setahu begitu-gitu.
Semua ada setatnya, semua ada tulisannya. Yang nggak ada namanya cuma juragan. Malah tuh nenek-nenek ngomong tuh nenek-nenek. Apa kata nenek? Itu katanya orang katanya di kampung ini katanya si Amir katanya kan kaya. Gue di si Amir-Amirin. Diamirin aja kan. Ya ampun. Yang miskinnya katanya masang sampai 2, sampai 3. Si Amir katanya mendasar pedit. Si nenek-nenek ngomong gitu. Iya, emang katanya emang orang semua timbang mulut doang gede. Nggak apa kagak bosan katanya minjem telepon sini, minjem telepon gua. Ya kata gitu. Kata nenek. Kata nenek-nenek. Mau mati tuh nenek-nenek. Nenek-nenek mah mati kok pantas udah tua. Nih, Ibu Ati makanya masang telepon sampai 2, juga kan nggak tahu ya. Kenapa? Dia mau interlokal ke Arab Saudi. Lo percaya. Lah kan Mana orang miskin punya saudara di Arab Saudi? juragannya norak. Norak juga. Sok keren ngatain gue norak lo. Dia juragan lah, orang mah kagak miskin kagak kaya. Nih encingnya si Mamat ada yang kerja di Arab Saudi, dia jadi TKW. Di Arab Saudi, makanya dia buat terlokal ke sono coba juragan. Asal mah telepon minjem, apa kagak malu? Sama malu banget dah. Malu banget sama dah. Berapa dulu sih telepon Atuh. Gue masang 3. Gue nggak mau kali di sebelah. Kalau di sebelah masang 3, gue 5. Kalau 94, Gue 6. 6 naruh di mana? 3 aja di mana naruhnya? Biar orang tahu bahwa Amir orang terkaya di Kampung Bengek. Gue mau taruh di kamar tidur gue 1. Mau taruh di ruangan tamu 1. Mau taruh di dapur 1. Jadi kalau gue nelfon enak. Gue mau taruh di kamar mandi 1. Tuh yang kayak orang barat tuh nggak lo? Yang kayak orang barat? Orang barat kan tuh suka blonjor. Iya. Kagak pakai baju deh. Nggak pakai baju. Halo, ya jadi ini. Wah enak kan? Ininya bubuk saksi ini. Oh, baru mandi. Mau mandi. Orang Arab kan? Orang Arab beda. Orang bule mah, turis Orang mah. barat. Orang barat. Orang barat mah kan? Itu dia nelpon di situ juga dia mah pantas. Orangnya serta, juga tahu kan? Orang Arab semuanya awak putih-putih kayak lobak. Barat. Iya orang barat. Putih kayak lobak. Lah, bari berenang juga pantas sama juga kayak ikan mas koki. Lah kalau juragan, bari telepon aja bari mandi, bari pegang telepon. Pantas banget udah sama juga kayak kebo berenang. Jakarta macet. Salah lagi deh, jelas. Nggak ada kertas lagi deh. Jakarta bersama ini saya tujukan kepada Bapak Lurah Sanan Saputra. Masa lurah disapu? Saya memberitahukan. Ini gambarnya mana boleh sekali nulis? Tangan gue cuma copot, gue juga jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rin. Tumben Bapak. Ya, emang di kantor yang dibebanin gue aja nih, yang bisa ngetik. Ini Lah. apaan? Emang kursus ngetik di mana? Nggak usah lu tanya apa keperluan gue cepet, emang gue doang yang bisa dipercaya di kelurahan ini, cuma gue doang yang bisa ngetik. Yang lain lu terus nih, lu tahu sekolahnya di mana gua? Di mana? Ya di mana lu ada sekolah? Lah ada sekolah bisa ngetik. Gimana Rin? Sehat Rin? Sehat. Ngomong-ngomong, lu pernah ketemu si Eti nggak? Eti, Etik. yang anak Nori itu. Oh, Mas Mamat. Ya kuat amat. Emang apa nanya? Emang terpesona sama Mas Mamat? Sebetulnya kalau gue boleh ngomong banyak sama lu nih, Iya. ya kan? Tapi ini secara rahasia, ya kan? Nah. Sebetulnya Itu enggak nyesel kalau benar-benar namanya kandang orang persis kayak kandang ayam. kalau emang nggak ada halangan, Minggu tanggal 14 gue langsung gue tikain, udah gue beresin, gue gak pusing Rin. Maksud gue. Lagi kalau kawin sama mamanya Mamat, punya anak tiri kan namanya si Mamat. Enak kita jadi bapaknya enggak tapi begitu merugikan. Soalnya kalau beli pakaian dia mah orang semeter setengah meter. Ngomong-ngomong kalau boleh gue tahu, itu si Mamat sebetulnya tua apa muda sih Rin? Kalau menurut kata emaknya si Mamat lahirnya udah 3 kali musim jengkol. Ini ngomong-ngomong urusan saya ini. Iya. Saya ini.
Ada apa? Jadi urusan dedemenan ya. Lo Bukan. ngomong, lo masih jadi bujang aja lo, Rin. Ya, enakan jadi bujang aja kan perjaka terus namanya kita. Makanya di sini itu mah bujang bulan kawin, lo bujang lunak. Makanya di sini mah hanya pendidikan tuh penting, Rin. Iya. Satu contoh, apabila menjadi orang yang bodoh, mudah sekali dibodohi. Emang. Emang orang yang banyak ngomong, orang bodoh makanan orang pinter. Nah makanya. Orang ompong makanan orang tonggar. Ini satu contoh ya. Ini urusan saya ini. Tenang aja, di kelurahan ini punya kuasa.